Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Nah, kali ini saya berada di kota Semarang, tepatnya di Ungaran. Saya rencana akan mencoba untuk mengunjungi tempat wisata bersejarah yang bernama Monumen Palagan Ambarawa. Jadi monumen ini tidak terlalu jauh dari tempat saat saya akan start, yaitu dari Hotel Ungaran Cantik ya. Jadi perkiraan waktunya itu tidak sampai 1 jam, mungkin sekitar setengah jam saja. Ayo ikuti perjalanan saya. Oke teman-teman, saya sudah sampai di depan Monumen Palagan Ambarawa. Jadi saya akan coba masuk ke dalam sana dan melihat apa saja yang ada di dalam museum tersebut. Di depan saya ini ada kereta api yang dibuat oleh Jerman dengan lokomotif pembuatan tahun 1902. Dan lokomotif ini mempunyai cerita juga pada saat terjadinya peristiwa Palagan Ambarawa. Kita lihat untuk konstruksi lokomotifnya. Ini masih tebal ya teman-teman. Ada kerapas-kerapas sedikit di sini. Tapi secara konstruksi ini masih kelihatan cukup kokoh ya. Lihat di dalamnya itu. Monumen Palagan Ambarawa menjadi salah satu pengingat akan sebuah peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, bermula pada tanggal 20 Oktober 1945 saat tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel yang disokong oleh Nika tiba di Semarang guna membebaskan para tawanan perang. Kedatangan mereka disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah kala itu, Wongsonegoro, dengan menyediakan berbagai keperluan termasuk urusan logistik, dengan syarat sekutu tidak lagi mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun janji sekutu tersebut diingkari. Setelah membebaskan para pasukan yang ditahan di Ambarawa dan Magelang, mereka dipersenjatai sehingga membuat tentara Indonesia marah, lalu terjadilah pertempuran pertama di Magelang. Tentara sekutu berusaha kabur dari kota Magelang menuju ke arah Ambarawa. Mereka sempat berhasil menguasai 2 desa di Ambarawa. Pasukan tentara Indonesia di bawah pimpinan Letkol Istiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, namun ia harus gugur di dalam usaha untuk merebut kedua desa itu.
Kabar duka itu kemudian sampai ke Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman. Dia geram lalu memutuskan untuk turun ke medan juang dan memimpin pertempuran dengan terlebih dahulu melakukan rapat bersama guna menyusun strategi. Terjadilah pertempuran Ambarawa yang berlangsung sengit di bawah kepemimpinan Kolonel Sudirman. Ia menggunakan taktik supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induk menjadi terputus. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, para pejuang berhasil merebut Ambarawa dari tangan sekutu. Tanggal inilah yang kemudian dijadikan sebagai Hari Infanteri. Selain koleksi lokomotif, di sini juga terdapat bekas truk ya yang dipakai di dalam peperangan Ambarawa. Jadi ini truk ini merek Dodge buatan USA tahun 1941. Bentuk fisiknya seperti ini. Coba kita lihat bagian setirnya. Udah lepas nih teman-teman setirnya. Terus bagian belakangnya ini bak terbuka. Jadi dipakai untuk mengangkut tentara sekutu ya mungkin waktu itu. Di sampingnya juga ada truk yang mirip juga, sama jenisnya. Kita lihat dari depan, nah bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat dari samping. Nah ini setirnya masih ada teman-teman. Atapnya udah full. Nah di depan sini ada juga sebuah tank yang bisa jadi memang waktu itu juga dipakai di dalam peperangan antara sekutu atau Belanda dengan pejuang Indonesia di dalam peperangan di Ambarawa. Nah ini kalau lihat dari samping dari tank ini, coba kita mendekat. Ini rodanya juga udah keropos ya. Kita coba putar. Nah, di kompleks monumen Palagan Ambarawa ini juga terdapat koleksi meriam anti-tank buatan Inggris dengan kaliber 20 cm. Bentuknya seperti ini ya. Kita coba kelilingi meriam ini. Jadi di sisi yang berlawanan dengan posisi meriam yang pertama tadi, nah di sini ada koleksi lain yaitu meriam gunung dengan kaliber 7,5 cm merek Bofors ya, buatan Swedia.
Nah, di bagian pojok depan juga terdapat koleksi yang cukup menarik ya teman-teman. Coba kita lihat dari dekat keterangannya. Jadi di sini ada bekas pesawat Mustang T51 atau cocor merah dengan negara asalnya Amerika Serikat. Kemudian pabriknya Cavalier Aircraft Corporation dengan jenis pesawat pemburu dan berat pesawatnya 7.000 kg. Di sini disebutkan informasi bahwa pesawat ini pernah dipakai dalam pertempuran besar atau Palagan Ambarawa pada bulan Desember 1945 sebagai pencerminan tekad dan semangat juang bangsa Indonesia dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Coba kita kelilingi pesawat Mustang ini sehingga bisa kelihatan lebih detail ya bagian-bagiannya. Ini mulai dari sayap, kemudian baling-balingnya ada di situ depan. Nah, ini tempat pilot dengan kapasitas 1 orang ya. Kemudian sayap bagian belakang seperti ini. Dan di sini ada logo bendera Belanda. Ini rodanya. Nah, bagian yang paling monumental dari kompleks Monumen Palagan Ambarawa ini tentu saja adalah bangunan monumen itu sendiri ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat patung dari para pejuang TKR pada saat itu ketika bertempur dan mendesak pasukan sekutu yang bergerak dari selatan menuju ke daerah Ambarawa ini. Nah, monumen ini sendiri diresmikan pada tanggal 15 Desember 1974 oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Jenderal TNI Soeharto. Kita bisa lihat juga ada relief di sini, mulai dari pengibaran bendera pada saat proklamasi kemerdekaan, kemudian berbagai gambar tentang perjuangan rakyat dan tentara pada saat mempertahankan kemerdekaan tersebut. Oke teman-teman semua, itu tadi kunjungan singkat saya di
tempat bersejarah yang disebut sebagai Monumen Palagan Ambarawa, di mana di sini tersimpan sejumlah peninggalan dahulu pada saat kejadian tanggal 12 sampai dengan 15 Desember 1945, di mana pada saat itu tentara sekutu terdesak dari Magelang sehingga harus menyingkir ke Ambarawa. Kemudian tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Sudirman melakukan serangan untuk mempersempit gerak dari pasukan sekutu, dan di tanggal 15 Desember 1945 itulah tentara di bawah pimpinan Kolonel Sudirman berhasil merebut Ambarawa dari tangan sekutu. Oke, cukup sekian liputan singkat saya di Monumen Palagan Ambarawa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.